Halo listeners, jadi kita mau ngebahas tentang beauty standard dan yang lainnya, termasuk ada nih yang udah kita pelajarin selama karantina di Duta, yaitu 3B. Van, masih inget nggak loh apa itu 3B? Jangan bilang lo udah lupa. Ya kali gue lupa. 3B tuh brain, beauty, behavior. Nah, buat gue sih untuk urutan sistematisnya yang benar, brain, behavior, baru beauty. Karena menurut gue semua gejala-gejala sosial yang bakal kita lakuin itu kan kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, brain di sini maksudnya itu adalah pintar atau maksudnya cerdas. Jika kita berlaku cerdas atau berpikiran panjang serta pintar, mungkin behavior dan beauty itu akan mengikuti dengan sendirinya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bakal ngelakuin gerakan-gerakan selanjutnya, ya nggak sih? Menurutnya gimana, Dek? Wah, iya sih, keren opini lu. Tapi kalau dari sudut pandang gue sendiri sih ya, urutan sistematisnya tuh dimulai dari behavior dulu, baru brand dan beauty. Soalnya behavior itu kan tingkah laku atau attitude kita ya. Jadi tuh itu tuh kayak udah terdidik dari dulu gitu. Kalau misalnya kayak brand dan beauty itu bisa diubah, atau kalau brand bisa belajar, beauty bisa skincare-an atau segala macemnya gitu. Kalau behavior tuh kayak sulit gitu loh kalau mau diubah gitu. Jadi kayaknya harus dari behaviornya dulu deh, karena orang bakal kelihatan gitu kalau misalnya behaviornya udah baik. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, point of view orang emang beda-beda sih. It's okay, gue terima pandangan lu. Keren banget deh, sumpah. Tapi gue pengen nanya deh, kan kita duta fakultas hukum nih. Terus kita kan juga perempuan, yang dimana masyarakat sama lingkungan kampus pun looks-nya tuh kayak menuntut kepribadian sempurna dari kita, apalagi kita kan perempuan, dan kebanyakan tuh dari gender kita sebagai perempuan, ya nggak sih? Terus kayak perempuan harus inilah, harus itulah. Bahkan masyarakat pun sampai punya yang namanya beauty standards atau standar kecantikan. Nah, sempat kepikiran nggak sih di benak lo, siapa sih yang ngedefinisiin standar kecantikan itu tuh sampai kita para perempuan dihujanin sama ekspektasi masyarakat sekitar? Wah, menarik sih. Tapi gue pernah baca di salah satu artikel kalau menurut sejarawan Christopher Effort, prasangka terhadap berat badan atau warna kulit, ya itu kayak standar kecantikan itu sendiri, berkaitan dengan ras dan kelas karena pandangan kolonial orang putih Eropa dan Amerika di abad ke-19. Jadi tuh standar putih sama berat badan dibawa sama orang orang Amerika dan Eropa gitu. Nah, kan dulu orang-orang lokal terjajah. Nah, kita tuh dipaksa untuk kerja di bawah teriknya sinar matahari, jadi memiliki kulit yang berwarna gelap. Sedangkan para elit Eropa yang berkulit putih hanya bersantai di dalam rumah gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau misalnya orang kulit putih tuh derajatnya lebih tinggi gitu daripada pekerja yang berwarna kulit gelap kayak gitu. Terus masyarakat di Indonesia juga mempunyai standar kecantikan berkat media siar di Indonesia sendiri. Seperti pada tahun 90-an, sinetron-sinetron di televisi Indonesia dinominasi oleh aktris dan model dengan wajah khas Eurasia seperti contohnya ya Sofia Lacuba, Tamara Blesensky, serta Nadia Hutagalung. Itu jadi mereka nggak cuma ras Indonesia aja, tapi ada kebarat-baratannya gitu. Nah, lalu pada tahun 2000-an semakin banyak nih artis berwajah Tionghoa seperti Sandra Dewi, Agnes Monica, serta Olga Lydia. Lalu sekarang-sekarang ini yang lagi hits itu demam Hallyu atau K-pop. Nah, yang menjadi standar kecantikannya berubah lagi nih, jadi kayak yang kulitnya putih dan badannya langsing kayak idol-idol Korea kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ngikutin tren-tren atau standar kecantikan gak bakal pernah cukup dan dirasa bakal capek ya gitu. Keren banget penjelasan lu deh, detail dari historisnya. Berarti yang gue tangkap di sini, setiap orang itu punya standar kecantikan yang beda-beda. Dan berfokus pada kayak lambang kesuburan kayak buah dada yang penuh atau pinggul yang lebar, bahkan wajah bulat dan kaki yang jinjang dan ramping. Dan di sini juga pastinya berdampak
negatif kepada bukan hanya kepada perempuan ya, tapi laki-laki dan perempuan juga, karena perempuan pun juga pasti banyak banget yang mempunyai ekspektasi terhadap standar kecantikan terhadap laki-laki, begitupun sebaliknya. Laki-laki juga mempunyai standar kecantikan terhadap perempuan, dan masing-masing dari gender itu sendiri juga pastinya punya tekanan dalam dirinya untuk memenuhi standar-standar serta ekspektasi-ekspektasi sosial yang diharapkan kepada kita, seperti itu ya nggak sih? Nah, berarti dari sini yang bisa gue tarik juga kayaknya standar kecantikan itu tuh banyak banget dampak negatifnya. Dan di sini juga bisa kita tarik bahwa relasi di sini perempuan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang konservatif itu juga masih tinggi banget. Relasi kesenjangannya ya di Indonesia bisa kita lihat bahwa di Indonesia masih banyak banget nih perempuan-perempuan yang tertindas akan hak-haknya, hak-hak untuk melahirkan, mungkin di sektor pekerja, kalau di mahasiswa mungkin hak-hak atas rasa nyaman dan rasa aman di lingkungan kampus dan lingkungan lembaga institusinya, institusi pendidikan yang maksud aku. Terus dari sini juga bisa kita tarik nih terkait feminisme. Feminisme itu sebenarnya apa sih? Oh, dia pernah dengar kan tentang feminisme? Oh, feminisme. Iya, gue sering dengar, sering baca juga di beberapa artikel dan di Twitter sih yang paling gue sering gitu. Tapi gue banyak baca di Twitter justru laki-laki banyak ngehujat atau ngeboikot orang-orang yang bilang kalau dirinya feminis gitu. Soalnya katanya mereka sih feminisme ini sebagai gerakan anti laki-laki gitu. Emang bener ya? Kalau menurut lu emang feminisme itu apa sih? Nah, kalau dari omongan lu sebelumnya kan feminisme anti laki-laki kan, sebenarnya itu enggak. Jadi feminisme itu tuh gerakan perempuan. Emang namanya gerakan perempuan, tapi ini tujuannya untuk menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki deh. Nah, feminisme itu sebenarnya pengen apa sih? Agar kaum perempuan itu diperlakukan dengan adil dan tidak dibeda-bedakan. Karena kan banyak banget nih kasus di Indonesia, relasi kuasa pada pria dan wanita itu sangat jauh kesenjangannya. Jadi laki-laki itu seakan-akan lebih berkuasa. Nah, tapi di sini pada dasarnya kan perempuan juga manusia, jadi nggak bisa dibedain secara berdasarkan gendernya itu. Intinya feminisme tuh juga apa ya, menentang segala bentuk diskriminasi dan penindasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Nah, apakah feminisme itu emang harus perempuan? Enggak. Jadi laki-laki pun bisa dikatakan sebagai feminis, karena di sini kan yang tadi udah gue jelasin, kita tuh menuntut kesetaraan gender, bukan berarti ini anti laki-laki atau anti perempuan. Jadi feminisme itu sebenarnya gerakan yang masih relevan seharusnya untuk diaplikasikan di Indonesia, dan seharusnya atas problematika-problematika yang timbul di Indonesia, dari kekerasan seksual, dari kesenjangan hak-hak wanita, kesenjangan hak-hak pada laki-laki, itu juga kita harus berkaca untuk membuat gerakan-gerakan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender itu sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang laki-laki yang dimasukin, cuman rata-rata lelaki-lelaki yang sudah disurvei menurut penelitian yang gue baca di Twitter ya, itu rata-rata emang banyak yang memandang bahwa feminisme itu gerakan negatif, karena mereka menganggapnya feminisme itu gerakan anti laki-laki, seakan-akan laki-laki itu adalah predator yang paling parah lah terhadap semua problematika yang terjadi di perempuan. Nah, sebenarnya feminisme itu tuh nggak membenci laki-laki, tapi mereka yang tapi kita tuh membenci mereka yang mendukung penindasan atas kelompok minoritas, dan kelompok minoritas itu ya kita perempuan itu. Jadi banyak banget nih masyarakat Indonesia kan yang masih pikiran itu masih konservatif. Nah, makanya kenapa feminisme itu bagi mereka nggak relevan untuk diaplikasikan di Indonesia itu sendiri. Kalau di luar negeri ya, yang gue lihat berita-berita tuh pada International Women's Day itu jadi hari-hari di mana gerakan feminisme itu berkoar-koar deh. Jadi feminisme di sana dirayakan dengan cara mereka sendiri, tapi kebanyakan dengan cara mereka buka BH lah, atau mungkin berpakaian-pakaian yang menunjukkan bahwa ini loh perempuan yang seharusnya diterima di masyarakat, tanpa ada pikiran-pikiran konservatif yang timbul
dan pikiran-pikiran yang udah tertanam di konstruksi sosialnya gitu. Nah, sebenarnya feminisme itu tuh bukan tentang gue pakai BH di depan umum, cowok-cowok nggak boleh terangsang ya, bukan kayak gitu. Jadi gerakan feminisme itu menuntut adanya kesetaraan. Perempuan harus diperlakukan dengan adil. Dalam pengupahan pun, dalam dunia kerja, perempuan juga sering banget mengalami kesenjangan pengupahan terhadap laki-laki, bahkan terhadap laki-laki yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan perempuan juga dijadi dengan tidak pantas dan tidak layak sesuai dengan kebutuhan hidup layaknya, dan hak-hak normatifnya pun banyak banget nih yang masih tidak diperhatikan oleh pemerintah yang pro patriarkis dalam hak-hak cuti, hak-hak maternal, hak untuk cuti haid. Itu banyak banget di dunia kerja yang masih rentan tidak dipedulikan oleh pihak pengusaha dan pemerintah. Menurut lu, feminisme tuh masih relevan gak sih kalau diaplikasiin di Indonesia, Dek? Oh, kalau kayak gitu berarti feminisme itu sama dengan kesetaraan gender nggak sih? Kalau emang kayak gitu sih menurut gue relevan banget ya, karena di Indonesia sendiri itu tuh masih jauh banget antara perempuan sama laki-laki. Ini dilihat dari hak-haknya ya. Kalau misalnya dilihat dari contoh sehari-hari sih bisa dilihat dari misalnya anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Biasanya nih anak laki-laki lebih condong kata lainnya nggak ngapa-ngapain gitu di rumah. Karena biasanya semuanya dilimpahin ke yang perempuan. Karena apa? Karena katanya nanti perempuan bakal jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Kalau contoh kecilnya ya. Terus abis itu banyak lagi contoh-contoh lain sama kayak yang lo bilang tadi sih, itu perihal tentang gaji. Padahal Indonesia sendiri juga udah meratifikasi CEDAW loh, atau The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, atau konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang merupakan salah satu perjanjian hak asasi paling pokok dalam sistem kesepakatan internasional Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Nah, sebenarnya dengan adanya ratifikasi ini, yang tadi lo sebut kayak misalnya tentang gaji atau diskriminasi-diskriminasi lainnya, itu harusnya dihapuskan, ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang nih, kalau maunya setara berarti nggak usah ada cuti cuti haid atau yang lainnya dong ya kalau tentang perempuan. Padahal tuh yang dimaksud kesetaraan gender nggak kayak gitu. Jadi Tuhan itu udah menciptakan manusia, itu mau laki-laki atau perempuan, dengan zat yang sama. Tetapi secara biologis dan fisiologis mempunyai kodrat yang berbeda. Nah, kodrat ini yang bersifat mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat. Sedangkan kesetaraan gender merupakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh manusia atau masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis dan sangat mungkin berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Gitu. Jadi kayak misalnya melahirkan, haid, itu benar tugas perempuan karena itu udah jadi kodratnya perempuan. Tapi kalau misalnya masak atau bersih-bersih rumah dan yang lainnya, itu tuh bisa dilakukan sama laki-laki juga dan bukan merupakan kodrat dari perempuan itu sendiri. Kalau pandangan gue sih kayak gitu. Nah iya deh, kayak gitu maksud gue dari feminisme. Ya, berarti lu udah gak ngerti lah ya. Jadi benar apa yang lu sampaikan tadi. Jadi kesetaraan gender itu semua orang harus menerima perlakuan setara dan gak didiskriminasi sama berdasarkan identitas gender kita. Nah, dari situ kan perempuan emang secara kodrat emang harus menyelesaikan pekerjaan rumah dan segala macamnya, dan hak cuti itu juga hak kita, hak maternal juga hak sebagai perempuan. Nah tapi hak-hak itu semua itu juga udah jadi tugas pemerintah dan tugas pengusaha di sektor pekerja untuk mengeluarkan regulasi-regulasi serta kebijakan untuk melindungi para perempuan. Biar apa? Biar perempuan
lingkungan sosial pun yang sudah terjadi seperti kekerasan seksual, catcalling atau sebagainya macamnya itu minim terjadi lagi seperti itu. Di pandangan gue sih kayak gitu. Dan feminisme juga masih, menurut gue masih relevan banget dan seharusnya harus digencarkan lagi di Indonesia karena emang sudah sepatutnya seperti itu. Karena sampai sekarang kan perempuan hak-haknya juga masih banyak yang tertindas, dan di Indonesia pun masih banyak kekosongan-kekosongan hukum yang melindungi kaum perempuan. Maka dari itu, menurut gue seharusnya kita bikin gerakan nggak sih tentang gerakan perempuan nasional untuk membangun pantikan-pantikan semangat untuk memperoleh hak-hak kita yang sepatutnya kita punya, yang sepatutnya kita merasa aman atas lingkungan kita sendiri yang kita jalani sekarang. Kayak gitu sih deh. Wah, gue setuju banget sih, Van, sama pendapat lo. Jadi kita emang perlu banget nih buat gerakan nasional perempuan se-Indonesia. Kayaknya kita ngomong udah panjang banget gak sih? Oh iya ya, panjang banget, nggak kerasa waktunya di jam segini. Kita udahin kali ya, Dek, untuk perbincangan podcast kita pada hari ini. Iya, kayaknya kita udahin aja ya sampai sini. Seru banget lo ngobrol sama lo, soalnya pengetahuan gue juga jadi nambah. Iya nih, nggak kerasa udah jam segini. Mungkin kita udahin aja kali ya untuk podcast kali ini, Dek. Next time kita lanjut lagi, kita diskusi-diskusi terkait isu-isu lain gimana. Iya nih, nggak berasa banget ya, kita udah ngobrol dari tadi panjang lebar. Lo udah ngasih insight baru buat gue. Terus gue juga jadi makin tahu apa itu feminisme. Lain kali kita bisa lah ngobrol lagi masalah-masalah yang seru. Makasih juga ya, Ode, buat waktunya udah pengen diskusi sama gue, ngisi podcast. Jadi gue juga banyak banget insight baru yang gue dapat dari lo terkait materi-materi tadi yang udah kita bahas. Oke deh, see you in the next podcast, listeners. This is me and Ode. Kita pamit undur diri. Bye! Bye!